semuanya, kita dari kelompok 5 dan kita bakal ngasih tahu kalian tentang kerajaan Kediri. Tapi sebelumnya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Yuk, kita kenalan dulu. Halo, nama aku Biantara Syafa Argana. Kalian bisa panggil aku Bian. Aku dari kelas 10B dan absen aku 10. Hai, perkenalkan aku Muhammad Akbar Ernawan, absen 20, aku dari kelas 10B. Hai, aku Sekar Sarasgari, kalian bisa panggil aku Sekar. Aku dari kelas 10B nomor absen 29. Hai, aku Titania Azaria Versti, kalian bisa panggil aku Titania. Aku dari kelas 10B dan absen aku 31. Hai, kenalin aku Sanaya Amabel. Kalian bisa panggil aku Sanaya. Aku absen 34 dan aku dari 10B. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaannya menjadi 2 bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Erlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksupya tahun 1289 Masehi dan Kitab Nagara Kertagama tahun 1365 Masehi. Pada awal perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II tahun 1044 yang dilakukan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Erlangga. Agama Hindu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial di Kerajaan Kediri. Banyak ritual dan upacara yang dilakukan dalam rangka mempersembahkan puja dan bakti kepada dewa dan dewi Hindu. Selain itu, agama Hindu juga sangat mempengaruhi seni dan kebudayaan di Kerajaan Kediri, seperti tari dan juga musik. Kehidupan perekonomian Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri umumnya adalah beras. Sementara barang-barang yang diperdagangkan antara lain adalah emas, kayu cendana, dan pinang. Walaupun terletak di pedalaman, jalur perdagangan dan pelayarannya maju pesat melalui Sungai Brantas yang dapat dilayari sampai ke pedalaman wilayah Kediri dan bermuara di Laut Selatan. Kehidupan politik Kerajaan Kediri di masa awal pendiriannya terbilang cukup pelik. Kepelikan itu terjadi karena Kerajaan Kediri diawali dengan terjadinya perang saudara antara Mapanji Garasakan dengan Sri Samarawijaya. Setelah terjadi perang selama bertahun-tahun, kemenangan jatuh di tangan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kediri mencapai masa kejayaannya dengan memiliki wilayah kekuasaan yang luas serta armada laut yang kuat. Selain itu, pemerintahan tersebut juga sudah teratur karena hukum dilakukan secara tegas dan adil. Runtuhnya Kerajaan Kediri berawal dari terjadinya konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, ambisi itu mengalami penolakan dari para Brahmana. Penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Lalu kaum Brahmana pun memutuskan kabur dari pusat Kerajaan Kediri menuju ke daerah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Selama di perjalanan menuju Tumapel, kaum Brahmana terus-menerus menyebarkan kesesatan Kertajaya kepada rakyat Kerajaan Kediri, yang tujuannya yaitu untuk menghimpun kekuatan demi melawan Kertajaya. Setibanya di Tumapel, kaum Brahmana beraliansi dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Kertajaya. Lalu, pada 1222 Masehi, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang berdaulat dan terpisah dari Kerajaan Kediri. Kaum Brahmana memimpin upacara penobatan Ken Arok
sebagai raja pertama di kerajaan Tumapel. Penobatan sepihak yang dilakukan Ken Arok dan kaum Brahmana pun membuat Kertajaya murka. Lalu Kertajaya mengirimkan pasukan untuk menangkap Ken Arok dan kaum Brahmana. Akan tetapi itu gagal. Ken Arok segera menyerang kerajaan Kediri dengan bantuan dari rakyat dan kaum Brahmana. Lewat serangan itu, Ken Arok berhasil menaklukkan Kediri pada 1222 Masehi yang menandai keruntuhannya kerajaan Kediri. Selesai sudah pembahasan dari kami mengenai Kerajaan Kediri. Sekian dan terima kasih.